Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dengan presensi terlebih dahulu. Aditya Bagas Cahya, Dharma Guntur, Hendra Iskandar, Jatmiko Satria Laksana, baik, Adelia Bening, Citra Dewi Elok, Felicia Gendis Hapsari, Indira Jasmine Kusuma. Hadir semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman semuanya, minggu lalu kita sudah membahas ilmu kalam dengan materi tentang pengertian ilmu kalam dan juga urgensinya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Jadi silahkan teman-teman berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Sambil merefresh apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, ya, juga merefresh agar teman-teman tidak ngantuk ya pada pagi hari ini. Ya, saya akan memberikan pertanyaan dengan cepat dan silahkan teman-teman menjawabnya dengan cepat. Yang benar nanti silahkan duduk, yang salah tetap berdiri sampai kemudian menjawab ke pertanyaan berikutnya. Bisa dipahami ya ini? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ilmu kalam. Kalam artinya perkataan atau tulisan? Perkataan. Jawaban benar atau salah? Benar, silahkan duduk. Ya, pertanyaan kedua. Ilmu kalam itu adalah pembahasan dalam bidang akidah atau syariah. Akidah. Jawaban benar atau salah? Benar. Ya, tepat sekali. Silahkan duduk. Ya, berikutnya. Salah satu faktor munculnya ilmu kalam itu adalah faktor politik atau faktor ekonomi? Ekonomi. Jawaban benar atau salah? Jawaban salah. Ya, silahkan duduk. Oke, saya ulangi dengan satu pertanyaan. Perpecahan politik umat Islam setelah wafatnya Nabi itu dikenal dengan peristiwa fitnah kubro atau fitnah dajjal. Fitnah kubro. Bagaimana Mbak? Benar atau salah? Benar. Silahkan duduk. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir Mas. Ya, nanti saya menentukan benar atau salah. Pertanyaan terakhirnya adalah perang antara Ali dan juga kubunya Muawiyah itu disebut dengan perang Siffin atau perang Jamal. Jawaban tepat sekali, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan dengan baik sekali. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa melanjutkan ke materi kita hari ini tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Untuk itu, nanti mekanismenya adalah kita akan membuat group investigation di mana teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan membahas sebuah temanya sendiri-sendiri, mencari informasi sebanyak-banyaknya, menginvestigasi, menyelidiki, meneliti, kemudian nanti disampaikan pada saat presentasi dan kita akan lakukan tanya jawab dan juga diskusi. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Sebelum memulai itu, saya akan memberikan sedikit pengantar untuk materi hari ini. Bisa teman-teman lihat di sini.
Materi kita hari ini tadi sudah saya sampaikan adalah tentang ilmu kalam dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, bagaimana pada dasarnya ilmu kalam itu adalah salah satu cabang ilmu yang ada dalam tradisi keilmuan Islam. Di samping ada banyak cabang ilmu lainnya, ada syariah, ada akhlak dan sebagainya. Ilmu kalam itu salah satu cabang dalam tradisi keilmuan Islam, di mana cabang ini yang fokus pembahasannya adalah tentang pembahasan akidah. Metodenya apa? Pendekatannya apa? Pendekatannya adalah pendekatan yang rasional dan juga argumentatif. Ya, ini yang membedakan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian sebenarnya tujuan dari ilmu kalam itu apa sih? Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian dan juga meningkatkan keimanan umatnya dalam berbagai aspek, baik dari segi ilahiyatnya, nubuatnya, rohiyatnya, dan juga sam'iyatnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ilmu kalam ini tidak berdiri sendiri. Artinya ilmu kalam ini tidak berkembang secara terpisah atau tidak bisa dilepas dari disiplin ilmu lain seperti tadi saya sebutkan, ada syariah atau fikih, kemudian ada filsafat, ada logika, ada ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Yang artinya ilmu kalam juga berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silahkan Mbak Bening. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Bening tentang apa urgensinya membahas korelasi ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, di sini tadi sedikit kita sudah sampaikan bahwa memahami ilmu kalam dengan ilmu lainnya artinya memahami perannya di tengah-tengah ilmu lainnya. Bagaimana ilmu kalam ini menjadi jembatan, ya, jembatan untuk memahami tradisi keilmuan Islam secara komprehensif, ya, menyeimbangkan antara iman dan nalar, antara akal dan juga wahyu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan dengan group investigation. Di sini saya akan membagikan 2 tema, ya, yang nanti silahkan teman-teman diskusikan per kelompok. Ya. Silahkan bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Baik, langsung dibentuk kelompok. Baik teman-teman, sekarang silahkan presentasikan masing-masing temanya oleh masing-masing perwakilan dari kelompok. Kita mulai dari kelompok A terlebih dahulu yang membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih, ya. Silahkan salah satu presentasi. Ya. Baik. Mas mana? Ya. Ilmu kalam menjadi dasar teologis bagi fikih. Fikih mengatur amal perbuatan, tapi dinilai amal tersebut tidak sah jika tidak dilindasi akidah yang benar. Misalnya, sholat orang yang tidak beriman tidak sah secara kalam. Keduanya saling melengkapi, akal dan syariat berjalan seiring. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok B. Ya, silahkan Mas Bagas. Dia bertanya untuk kelompok A mengenai ilmu kalam dan ilmu fikih. Apakah seseorang bisa disebut muslim hanya karena mengerjakan fikih tanpa akidah? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Bagas. Apakah seseorang bisa disebut muslim jika dia tidak mengerjakan bagaimana tadi? Bisa diulangi? Jika muslim itu tidak mengerjakan fikih tanpa akidah. Oke, jika seorang muslim tidak mengerjakan fikih tanpa akidah.
Oke, silahkan dijawab. Tidak, karena tanpa akidah yang benar, amal fikih tersebut tidak bernilai dalam pandangan Islam. Oke, sampai di sini Itu bisa menurut kelompok kami. dipahami? Ya, ada lagi mungkin pendapat lainnya? Sebelum kita beralih ke presentasi dari kelompok B. Silahkan kelompok B untuk memaparkan pandangannya terkait hubungan ilmu kalam dengan ilmu hadis dan juga tafsir. Salah satu presentasi, silahkan. Ya. Mohon perhatikan ya teman-teman. Ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara ilmu kalam dan ilmu tafsir dan hadis. Jadi ilmu kalam itu menggunakan tafsir dan hadis sebagai sumber utama dalilnya. Pertama untuk perkara akidah seperti sifat Allah, takdir dan hari kiamat. Tapi kalam juga menjaga agar penafsiran tidak menyimpang dari prinsip tauhid dan keadilan Tuhan, terutama terhadap ayat dan hadis yang bersifat mutasyabihat atau ambigu. Gitu. Baik, jadi setidaknya tadi disampaikan bahwa peran ilmu kalam di sini adalah untuk menjaga atau untuk membatasi diri dari seorang mufassir atau muhaddis agar tidak tersesat secara akidah, ya. Artinya tidak menyimpang dari prinsip tauhid dan juga keadilan Tuhan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok A untuk kelompok B. Silahkan ditanyakan. Ya, Mbak Dewi, silahkan. Jadi dari pemaparan kelompok tadi, apa peran ilmu kalam dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat? Oke, menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi peran ilmu kalam untuk memahami ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang ambigu, yang samar, itu seperti apa, Mas? Sudah kami jelaskan tadi bahwa ilmu kalam itu membantu untuk menakwil atau menafsirkan ayat-ayat tersebut agar tidak dipahami secara keliru, terutama dalam sifat-sifat wajib bagi Allah. Itu sangat sensitif sekali. Oke, ya di sini setidaknya ilmu kalam membangun rasionalitas, tidak hanya membangun pemahaman dari dalil nakli saja, tetapi juga menggunakan dalil akli yang lebih argumentatif dan juga rasional. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan presentasi hasil dari investigasi kelompoknya dan juga diskusi tanya jawab. Kesimpulan dari materi hari ini adalah hubungan ilmu kalam dengan disiplin ilmu lain. Dengan fikih itu apa? Ilmu kalam memberikan fondasi akidah sebelum pelaksanaan syariat. Jadi sebuah syariat itu berlandaskan pada akidah. Kemudian kaitannya dengan tasawuf apa? Untuk menguatkan aspek batiniah dan spiritual keimanan. Kaitannya dengan filsafat dan logika itu apa? Sebagai instrumen atau alat berpikir kritis sistematis. Begitu juga dengan kaitannya tafsir dan hadis menjadi dasar dalil teologis, artinya yang bersifat rasional dan juga argumentatif. Nah, apa kaitannya dengan sains modern? Itu merupakan dialog kritis terhadap isu-isu yang kontemporer ini muncul, ya, seperti isu ateisme, materialisme, dan isu-isu lainnya. Baik, itu, dan sebelum mengakhiri kita juga akan menyimpulkan tentang bagaimana ilmu kalam dan moderasi beragama. Di sini kita bisa pahami bahwa ilmu kalam itu mengajarkan keimanan harus dibangun dengan akal sehat. Jadi keimanan itu tidak bisa dibangun tanpa akal sehat. Dia harus dibangun dengan akal sehat, rasionalitas, toleransi dan juga dialog. Sehingga apa? Sehingga dari sini meskipun di situ muncul perbedaan pandangan baik di antara ulama maupun di antara umat Islam, tetap bisa bersikap dengan arif, dengan bijak dan juga moderat. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Menjaga akidah tanpa mengabaikan hikmah. Ya, dan untuk penugasan selanjutnya teman-teman semuanya, hasil investigasi grup tadi dari hasil diskusi tadi silahkan disusun dalam bentuk tulisan esai yang kemudian nanti silahkan unggah di Google Drive dan dikirimkan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan UTS kita. Ya, sampai di sini bisa dipahami?
Teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.